Saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Sabtu 3 Juli 2021, Pesta Santo Thomas Rasul. Referensi renungan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 19 sampai dengan 22. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Dikisahkan bahwa Thomas yang juga disebut Didimus adalah seorang nelayan. Tetapi ia tidak mempunyai perahu sendiri seperti Petrus dan Andreas. Hidupnya hampir serba kurang. Hal inilah yang membuat dia bersikap selalu hati-hati, pesimis, bahkan ragu-ragu, dan tidak lekas mempercayai sesuatu. Sikapnya ini terlihat dengan jelas sekali dalam sikapnya terhadap berita tentang kebangkitan Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, Santo Thomas digambarkan sebagai seorang murid yang tidak cepat percaya. Tetapi setelah Yesus hadir di depannya dan memberikan kesempatan kepada Santo Thomas untuk menyentuh luka-lukanya, ia menjadi percaya. Saudara-saudari terkasih, Santo Agustinus juga telah mencoba mengungkapkan dengan kata-kata yang indah tentang cara beriman dari Santo Thomas, yakni dengan pengakuannya dan dengan menjamah luka Tuhan, ia sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus dan patut kita percayai. Ia melihat sesuatu dan percaya sesuatu yang lain. Matanya memandang kemanusiaan Kristus, namun imannya mengakui kealahan, sehingga dengan suara penuh gembira tercampur penyesalan yang mendalam, ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil juga digambarkan bagaimana sikap dari Santo Thomas yang memiliki grafik naik turun dalam mengimani Kristus. Awalnya, ia tidak percaya atas pemberitaan dari murid-murid yang lain, tetapi akhirnya ia menjadi percaya dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Hal ini merupakan sebuah proses yang wajar dalam beriman dan untuk percaya. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini bukan hanya mengungkapkan sebuah proses dalam percaya dan beriman, tetapi ada hal yang lebih penting lagi, yakni bahwa iman itu adalah anugerah serta rahmat yang diberikan secara pribadi dari Tuhan kepada setiap orang. Hal ini berarti bukan karena orang lain saya menjadi percaya, tetapi bahwa iman dan kepercayaan adalah anugerah Tuhan bagi diriku dengan cara Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Santo Thomas mengakui iman pribadinya secara mendalam di hadapan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah pengakuan iman yang menunjukkan bahwa Santo Thomas sungguh-sungguh mengalami bagaimana proses beriman. Ada pengalaman jatuh bangun, kecewa, hampir putus asa, dan merasa ditinggalkan oleh Yesus. Tetapi akhirnya ia mampu mengungkapkan iman itu secara pribadi dan mendalam di hadapan Yesus sendiri. Pengakuan iman seperti ini belum sempat diungkapkan secara terbuka
oleh para murid yang lain. Saudara-saudari terkasih, pengakuan iman secara pribadi dan mendalam seperti ini juga harus menjadi pengakuan iman kita sekarang ini. Karena Paulus berkata dalam suratnya kepada umat di Efesus bahwa kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Pengakuan iman Santo Thomas menjadi fondasi yang kokoh bagi iman gereja yang diturunkan saat ini. Belajar hal positif dari sikap Santo Thomas ini, bahwa kita tidak boleh berdiri di atas keraguan, tetapi keraguan menjadi cara sekaligus kesempatan kita untuk terus mempertanyakan segala sesuatu sampai tidak bisa lagi dipertanyakan. Artinya, sampai menemukan kebenaran sejati. Saudara-saudari terkasih, sekalipun tentang sesuatu yang tidak kita lihat, kita dituntut untuk percaya saja. Tetapi proses menuju sikap iman seperti ini tetap harus bisa dimengerti secara rasional. Fides quaerens intellectum, iman mencari pemahaman. Dengan demikian, iman kita tidak buta dan tidak membabi buta pula penghayatannya. Marilah kita meneladani Santo Thomas dalam mengungkapkan imannya secara mendalam dan teguh dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kiranya Tuhan memberkati kita.